Eh, belakangan ini kayak sering dengar tentang bipolar disorder. Itu berarti punya kepribadian ganda kah? Kayak psikopat yang ada di film It's Okay Not to Be Okay itu. Saya akan bahas sambil mencoba minuman yang sekarang lagi banyak diberitakan, soju halal Mojiso. Cut. Halo dan salam sehat selalu. Sebelumnya, untuk mendapat pemberitahuan ketika video baru muncul, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Kondisi sekarang ini membuat saya lebih sering berada di dalam rumah dan melakukan lebih sedikit aktivitas. Belakangan ini saya mulai berpikir, semakin sedikit aktivitas yang saya lakukan, semakin sedikit juga semangat yang tersisa dalam hidup saya. Semangat untuk bekerja, semangat untuk berkontribusi, dan semangat untuk hidup. Saya yakin ini tidak hanya terjadi pada diri saya sendiri saja. Ini adalah sebuah artikel dari Greater Good Magazine yang merupakan majalah digital keluaran Universitas Berkeley di Amerika Serikat. Menurut artikel ini, kondisi sekarang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Saya menjaga tubuh saya agar tetap sehat, biasanya dengan mendapat cahaya matahari yang cukup, minum vitamin secara rutin, dan secara tidak sengaja juga minum tolak angin secara berkala. Hayya. Satu hal yang seringkali saya tidak ingat adalah kesehatan yang perlu dijaga, bukan hanya kesehatan tubuh saja, tapi juga kesehatan mental. Salah satu permasalahan mental yang banyak muncul di berita selain anxiety disorder adalah bipolar disorder. Ketika anxiety disorder banyak muncul pada berita seputar K-pop, berita tentang bipolar disorder mulai ramai dibicarakan ketika Selena Gomez menyatakan bahwa dia mendapat diagnosis tersebut dalam program Bright Minded yang dibawakan oleh Miley Cyrus pada April 2020 lalu. Selain itu, pada September lalu, Kim Kardashian mengungkapkan bahwa suaminya Kanye West juga mengalami bipolar disorder melalui Instastory-nya. Ini tetap diungkapkan walaupun Kanye West sedang menjalani kampanye politik yang diusung oleh Birthday Party. Beberapa selebriti lainnya juga pernah mengungkapkan tentang hal itu seperti Bebe Rexha pada tahun lalu melalui akun Twitter-nya, Mariah Carey pada 2 tahun lalu melalui majalah People, Jang Geun-suk, seorang aktor asal Korea Selatan, melalui agensinya ketika dia sedang menjalani wajib militer. Lalu, apakah bipolar disorder itu? B itu identik dengan angka 2, dan polar itu identik dengan beruang. Jadi bipolar itu berarti 2 mata uang. Apakah seperti itu? Apakah seperti punya kepribadian ganda? Untung saja tidak seperti itu. Sedih sekali kalau membayangkan artis idola punya 2 kepribadian. Ini lebih seperti mood swing. Pada satu polar atau kutub, penderita merasa sangat bahagia dan bersemangat dalam satu episode. Satu episode itu bisa mingguan, bulanan, atau tahunan. Kondisi ini disebut mania. Pada kutub lainnya, penderita merasa sangat sedih, tidak punya harapan dan lesu dalam beberapa periode lainnya. Kondisi ini disebut depresi. Di antara kedua kutub itu, penderita menjalani hidup yang normal. Karena ada 2 kutub yang berlawanan itu, maka kondisi ini disebut sebagai bipolar. Pembahasannya mulai agak berat ya. Sebagai selingan, saya membeli 1 botol soju. Tapi soju ini unik. Ini merupakan produk dari Bandung, kota kelahiran saya dan tempat tinggal saya saat ini. Ketika tiba di rumah saya, soju ini dikemas dalam tas kain berwarna hijau ini. Mungkin terinspirasi dari warna botol soju yang juga hijau, walaupun ini warna hijaunya agak kemudaan. Saya buka ya. Sep. Ini bentuk dalamnya. Kemasannya rapi dibalut bubble wrap. Saya mulai dengan memotong atasnya. Agak susah ya bukanya. A few moments later. Tutupnya masih disegel. Lalu ini yang rasa Blue Ocean.
Namanya menarik, itu yang membuat saya tertarik untuk memesan. Mari kita lanjutkan bahasannya. Jadi, apa ciri-ciri seseorang mengalami bipolar disorder? Ini ada daftarnya dari WebMD, sumber yang sama dengan penjelasan sebelumnya. Ini lumayan panjang, tapi intinya, pertama, mood swing yang cukup ekstrim, sampai ketika dilihat sama orang lain, itu terlihat mengkhawatirkan. Jadi ini hanya terlihat ketika swingnya sedang muncul. Kedua, ini juga menyebabkan penderita tidak bisa bertindak dengan normal. Bahkan untuk hal yang sederhana seperti makan, mandi, tidur, apalagi untuk melakukan pengambilan keputusan. Jangan tanya, soju yang enak rasa apa? Penderita akan menjawab dengan antara asal atau bingung. Beberapa FAQ seputar bipolar disorder. Ketika merasa mengalami gejala seperti bipolar disorder, apa yang harus dilakukan? I went to one of the best mental hospitals in the world, but definitely in America, McLean's Hospital, and I discussed that after years of going through a lot of different things, I realized that I was bipolar. Seperti yang dilakukan Selena, periksa ke psikiatris yang pada umumnya mempunyai jadwal jaga di rumah sakit. Satu yang saya khawatirkan adalah bahwa tidak banyak orang yang menyadari kalau masalah kesehatan mental itu ada, dan orang-orang di sekitar saya mungkin saja mengalaminya tanpa mereka menyadarinya. Salah satu tandanya adalah ketika seseorang bilang, mungkin stres, dan terlihat sakit. Pada saat itu, saya yang sehat bisa membantu dengan menyarankan untuk mengunjungi psikiatris. Kalau penderitanya mengetahui kalau dia mengalami bipolar disorder, apakah dia akan menjadi semakin parah kalau tahu dia mempunyai penyakit tersebut? And so when I go to know more information, it actually helps me. It doesn't scare me once I know it. Itu mungkin saja terjadi, tapi banyak juga kasus di mana tahu membuat penderita merasa lebih baik. Apa yang harus saya lakukan ketika tahu bahwa seseorang yang dekat dengan saya menderita bipolar disorder? Ini adalah tweet dari Halsey yang sedang mengkampanyekan kesadaran akan kesehatan mental. Dua cara yang bisa dilakukan adalah 1. Bersimpati, 2. Diam saja. Apa yang harus saya lakukan jika dia berniat untuk bunuh diri? Telepon polisi di nomor 110. Apakah bipolar disorder bisa disembuhkan? Kondisi mania dan depresi adalah kondisi senang dan sedih. Senang dan sedih adalah dua perasaan yang normal terjadi. Keduanya menjadi permasalahan kesehatan mental ketika itu terlalu ekstrim dan mengganggu aktivitas keseharian. Perawatan dilakukan adalah untuk menstabilkan kondisi. Salah satunya adalah dengan obat. Jadi, liburan mungkin bukan cara yang tepat. Itu adalah alasan lain mengapa lebih baik untuk konsultasi pada psikiatris. Bahan bahasannya sudah cukup berat. Sekarang saya mau unboxing soju halal ini. Halo guys, ganti posisi sedikit. Botolnya berwarna hijau dengan stiker di depannya. Ini adalah gaya yang dibuat mirip dengan botol soju. Di bagian depan sini tidak ada tulisan halalnya sih. Jadi saya mencoba mencari ke portal halal, dan di sana saya tidak bisa menemukan pendaftaran untuk produk ini. Jadi produk ini sebenarnya belum bisa dibilang halal karena sertifikasi halalnya belum didapatkan. Lalu untuk rasanya, ini yang rasa Blue Ocean, warnanya surprisingly biru, padahal soju biasanya warnanya jernih. Manis dan ada rasa mint-mintnya. Terus, seperti dilihat di sini ada gelembung-gelembung udara, ini memang mengandung soda. Jadi rasanya lebih mirip sama sparkling water sebenarnya. Ini adalah interview dengan foundernya di website Tribun. Dalam artikel tersebut memang disebutkan kalau bahannya berbeda dengan soju.
soju itu terbuat dari beras, sedangkan ini dibuat dengan konsep mojito yang berbasis air soda atau sparkling water. Jadi, kata soju tidak ada di akun resminya, tapi digunakan dalam pemasaran sebagai strategi untuk menarik pembeli saja. Overall, rasanya lumayan unik. Memang tidak mirip sama soju, tapi lebih mirip sama sparkling water yang dikasih perasa, manis, wangi, dan bersoda. Enak sekali dinikmati, terutama mungkin lebih cocok kalau pakai es daripada dinikmati begitu saja. Jadi, bipolar disorder itu merupakan permasalahan mental, tapi bukan kepribadian ganda. Identifikasi dan penanganannya perlu bantuan dari psikiatris, dan penderita secara umum akan merasa lebih baik ketika mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Mojiso ini bukan soju, tapi memang benar tidak mengandung alkohol. Walaupun demikian, ini belum tentu halal karena belum memiliki sertifikasi halal. Terima kasih telah menonton. Saya Adi dan sampai jumpa lagi.